Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini, Jumat 28 Oktober 2022, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami masih bisa merasakan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh rindu mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah dan kami akan mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh adik Tristan, Jemaat Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Silakan Dik Tristan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ada cerita begini. Seorang kakek diberitahu bahwa istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis dan nampaknya tidak akan lama lagi akan berpulang. Maka kakek ini bergegas ke rumah sakit. Saat bertemu, si kakek mencoba mengucapkan kata-kata perpisahan yang mengharukan begini. Kalau memang mama harus berangkat dulu, berangkatlah. Pada waktunya nanti, kita akan bertemu kembali di surga. Tak lama setelah itu, nenek itu akhirnya benar-benar pulang menghadap Tuhan. Sekalipun mereka diliputi kesedihan karena perpisahan, namun ada harapan pasti bahwa mereka akan bertemu kembali dalam sukacita Allah. Bacaan kita hari ini berkisah tentang situasi para murid Yesus. 40 hari telah berlalu sejak kebangkitan Yesus. Para murid saat itu berada di Yerusalem. Dan jika sebelumnya mereka kebingungan dan putus asa karena wafatnya Yesus, namun setelah Yesus bangkit dan menunjukkan diri pada mereka, keadaan kemudian berubah. Perhatikanlah bagaimana respon murid-murid Yesus dalam menghadapi perpisahan dengan Yesus ketika ia terangkat ke surga. Di ayat 51, murid-murid yang sebelumnya dilingkupi perasaan sedih saat itu penuh dengan sukacita. Bukan hanya itu, para pengikut Yesus yang beberapa waktu sebelumnya menutup diri di balik pintu dan menguncinya, kemudian datang untuk secara terbuka memuji-muji Allah di bait Allah. Sukacita dan pujian terus memenuhi hati murid-murid Yesus. Kenaikan Yesus ke surga merupakan penggenapan nubuat yang ia nyatakan kepada para pemimpin Yahudi sebelum ia disalibkan. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Fakta bahwa Yesus sekarang sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan bahwa Yesus telah menggenapi misinya di dunia ini sesuai dengan pekerjaan yang dipercayakan Allah Bapa kepadanya. Karya Yesus itulah yang membuat kita sekarang dapat menikmati hubungan dengan Allah yang sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus melalui pencurahan darahnya. Kini
kita memiliki pengharapan baik untuk masa hidup yang sekarang maupun masa setelah ini. Yesus telah berada di sebelah kanan Bapa untuk menantikan saatnya ketika Ia datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan untuk menyambut kita bagi dirinya. Oleh karena itu, kenaikan Tuhan Yesus ke surga seharusnya memenuhi hati kita dengan sukacita, karena masa depan kita bersamanya adalah sepasti firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bacaan hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami dan menjamin hidup kami. Ajari kami untuk selalu setia melakukan kehendak-Mu dan terus tinggal di dalam terang Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dalam aktivitas kami hari ini. Kami mohon berkat kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, demikian renungan kita hari ini. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.